Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Selama 30 menit ke depan bersama saya Stiji Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan pemimpin redaksi Lampung Pos, Pun Abdul Ghafur. Selamat siang Pun. Selamat siang Haji. Ya, tapi sebelumnya jangan kemana-mana. Mari kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Cuan besar hilirisasi kelapa. Lampung merupakan daerah yang kuat pada sektor agraris, bahkan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional. Salah satu produk unggulan Lampung adalah kelapa. Provinsi ini menjadi salah satu provinsi penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Tanaman berbasis rakyat digadang-gadang menjadi keran besar yang mampu menghasilkan cuan besar bagi kebangkitan ekonomi bangsa. Hal itu karena komoditas kelapa memiliki banyak potensi yang dapat lebih dioptimalkan, bahkan disebut-sebut menjadi komoditas agropotensial. Saat ini pemerintah terus mendorong petani dan pekebun untuk menghasilkan produk yang bermutu. Terbentuknya kelembagaan petani yang secara bertahap menjadi sebuah korporasi juga akan berdampak positif terhadap upaya memperkuat komoditas perkebunan kelapa. Berdasarkan data kinerja perdagangan luar negeri pada Januari sampai September 2023, Lampung mencatat nilai ekspor sebesar 3,4 miliar US dollar. Lampung juga menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar 1,93 miliar US dollar. Pencapaian itu cukup baik. Selain kelapa, ekspor Provinsi Lampung itu juga disumbang oleh produk hasil pertanian dan perkebunan lainnya seperti kopi robusta, CPO, nanas kaleng, dan karet. Sebagai salah satu komoditas andalan utama Lampung, Sai Bumi Ruwajurai menyumbang 78.571 ton dengan luas area mencapai 89.673 hektar pada 2022 terhadap jumlah produktivitas nasional sebesar 18 juta ton. Potensi besar tersebut mesti dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi daerah hingga nasional. Hilirisasi menjadi penting dalam pengembangan komoditas kelapa, salah satunya dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pengembangan itu bukanlah hal sulit, karena kegunaan kelapa sangat beragam. Komoditas yang satu ini banyak dipakai untuk bahan untuk makanan, minuman, kosmetik, obat, bahan bangunan, dan aneka ragam produk hilir lainnya. Bahkan semua bagian tanaman kelapa juga dapat diolah sehingga nilai tambahnya bisa ditingkatkan. Mengoptimalkan potensi keuntungan dari kelapa yang sangat besar ini harus dimulai dari hulu sampai hilir. Di tingkat hulu, perlu ada peremajaan yang berkesinambungan agar kualitas kelapa tetap terjaga. Kemudian, di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini, petani mesti melakukan mitigasi perubahan iklim untuk menjaga kualitas dan kuantitas kelapa. Identifikasi dan mapping daerah harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap petani. Seperti El Nino yang baru saja usai, pasti berimbas pada sulit dan kurangnya pengairan. Sebaiknya pemerintah bergerak cepat dalam penyediaan bantuan baik pupuk maupun benih unggul sebagai langkah untuk menjaga produktivitas. Begitu juga upaya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan mesti terus dilakukan. Penguatan di hulu sangat penting, karena komoditas kelapa sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis pangan dan ancaman cuaca ekstrim. Sementara di hilir, perlu dikembangkan produk-produk turunan kelapa yang inovatif dan berdaya saing. Pada suatu kesempatan, Gubernur Arinal mengklaim aktivitas produksi komoditas kelapa di Lampung juga didukung oleh sejumlah perusahaan industri besar. Hilirisasi sektor industri membawa dampak positif terhadap berbagai bidang. Hilirisasi memiliki efek domino yang luas bagi ekonomi nasional, yakni penyerapan tenaga kerja, mendongkrak nilai investasi, hingga meningkatkan devisa ekspor. Sinergitas lintas pihak harus semakin diperkuat untuk membangun ekonomi Lampung. Pemerintah daerah, lembaga pembiayaan maupun pengusaha harus bergerak bersama dalam hilirisasi komoditas. Upaya hilirisasi komoditas unggul Lampung memiliki prospek yang sangat apik. Pelibatan multi pihak menjadi keniscayaan demi menciptakan langkah kolaboratif dan sharing sumber daya untuk integrasi rantai nilai komoditas kelapa dari hulu hingga hilir.
Ya, Pun Ago, selamat siang Pun. Gimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah. Sehat Pun ya, alhamdulillah. Oke, kita langsung aja nih Pun. Kita bahas tajuk Lampung Pos edisi Rabu 13 Desember 2023 ini tentang apa Pun? Ya, kita mengambil judul mendulang cuan dari hilirisasi beras. Kelapa. Kelapa ya? Iya. Komoditi. Biasanya beras, ini kelapa ya Pun ya? Kalau beras nggak mungkin. Nggak mungkin? Kelapa. Kelapa? Iya. Kenapa kelapa? Iya, karena memang ini salah satu komoditas unggulan ya di Provinsi Lampung. Jadi di Lampung itu backbone-nya itu salah satunya adalah perkebunan. Perkebunan itu ada karet, ya kan, kemudian ada kelapa di dalamnya, kemudian ada kopi robusta di dalamnya, dan salah satu komoditas ya yang menjadi unggulan itu adalah kelapa. Ya? Makanya kita mengambil title mendulang cuan dari Hilirisasi kelapa hilirisasi kelapa. Wah, luar biasa. Nah, kalau misalnya untuk komoditas kelapa ini kan biasanya kan kita bahas komoditas itu sektor pertanian ya Pun ya. Ini keistimewaannya apa sih Pun kalau di kelapa ya untuk komoditas kelapa sendiri? Ya, mungkin pemirsa Metro TV Lampung juga paham ya bahwa kelapa itu adalah tumbuhan yang berguna sekali dari akar sampai dengan batang, ya kan, daun, buahnya itu berguna sekali. Nah, begitu juga sebenarnya dalam perekonomian ya. Apabila Lampung itu bisa memaksimalkan komoditas kelapa ini dengan baik, ada proses namanya hilirisasi. Artinya ada upaya memberikan nilai tambah, tidak hanya sekedar menjual barang mentah, ya kan? Tapi sudah dalam bentuk produk olahan. Misalnya kosmetik, ya kan, minyak, ya kan, kemudian apalagi itu bisa dari kelapa, mebler misalnya seperti itu. Banyaklah yang bisa diupayakan. Nah, kita berharap kalau misalnya ini bisa dieksplorasi lebih jauh, ya, terutama dalam proses hilirisasi itu bisa mungkin meningkatkan volume ekspor Provinsi Lampung, ya, di mana saat ini dari Januari sampai dengan September itu datanya kurang lebih 3,4 miliar US dollar. Wow, setahun ini ya Pun? Setahun ini, hampir setahun ini, dan itu kita ada surplus sekitar 1,98 miliar US dollar. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya Lampung bisa memaksimalkan hilirisasi dari komoditas kelapa, bisa up lagi. Oke, menarik sekali nih Pun, komoditas potensial ya kelapa ini ya. Kita akan lanjutkan kembali Pun. Ya pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan kembali bedah tajuk Lampung Pos setelah pariwara berikut ini. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di bedah tajuk Lampung Pos. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan terkait dengan bedah tajuk Lampung Pos, cuan besar hilirisasi kelapa. Ya Pun, tadi kita bahas, Pun Agus sudah jelaskan ya terkait dengan pendapatan yang dihasilkan oleh ekspor kelapa ya Pun ya. Nah, sejauh ini mungkin kita flashback ke hilirisasi nih Pun. Memang sejauh mana sih biar ternyata kelapa ini mampu untuk menopang perekonomian di Lampung? Memang hulunya ya Pun ya, hulunya seperti apa? Tentu saja kita harus melihat dari kapasitas produksi yang dimiliki oleh Provinsi Lampung ya. Kalau data nasionalnya kan itu komoditas kelapa ini kita mampu memproduksi hingga 18 juta ton per tahun ya. Kemudian kalau di Provinsi Lampung itu kurang lebih sekitar 78.000 ton dari luas areal itu sekitar 89.000 hektar, ya kan. Artinya ini sebuah potensi yang tidak sedikit gitu. Bahkan bisa kita katakan yang cukup besar. Nah, ton ya Pun ya. Ya, cuma memang ini kan baru dieksploitasi sebagai mungkin ya bahan mentah gitu. Nah, yang perlu kita pikirkan ke depan adalah bagaimana sebenarnya tidak hanya kelapa ya, seluruh komoditas yang ada di Provinsi Lampung itu sudah masuk ke tahap lebih lanjut, yaitu adalah hilirisasi. Jadi memberikan nilai tambah ya kepada produk. Jadi tidak kita kirim mentah-mentah, ya kan? Nah, dari menjual barang komoditas mentah masuk ke hilirisasi, nanti masuk lagi yang namanya
industrialisasi. Nah, kalau kita sudah mencapai fase industrialisasi, ya apa yang kita cita-citakan Indonesia emas, Indonesia maju, pendapatan per kapita 10 juta sampai 13 Amin. juta per bulan ya, itu menjadi sesuatu yang Keniscayaan pun ya. keniscayaan, sesuatu yang tidak mustahil lah untuk dicapai oleh Provinsi Lampung. Apalagi kita juga nggak mengandalkan kelapa aja ya Pun ya, Betul. mungkin banyak komoditas. Nah mungkin kalau untuk hilirisasi saat ini, pemerintah kan mungkin sudah melakukan ya, pelan-pelan lah Pun ya. Tidak hanya membuang atau melempar bahan mentah aja. Mungkin sejauh ini seperti apa sih Pun hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung Iya. dan Kabupaten Kota? Hilirisasi ini tentu tidak bisa serta-merta berjalan sendiri-sendiri ya. Pemerintah punya wacana, punya program hilirisasi. Tetapi kalau sektor swasta tidak bergerak ke arah sana juga itu menjadi sesuatu perkara yang ya bukan mustahil, tapi akan berjalan sangat lamban. Yang kedua adalah hilirisasi itu membutuhkan yang namanya inovasi. Iya kan? Bagaimana merubah ya kan produk-produk atau barang-barang mentah ini menjadi barang yang punya nilai tambah. Nah, makanya sebenarnya perguruan tinggi ya itu sangat dituntut sekali untuk melakukan inovasi-inovasi yang itu nanti bisa diterapkan dalam Hilirisasi. produk-produk yang ada di Provinsi Lampung. Ya mungkin perguruan tinggi bisa bagaimana membuat bahan kosmetik ya dari kelapa dengan keunggulan-keunggulan tertentu misalnya seperti itu. Langsung jadi kosmetik gitu Pun ya, kalau bisa ya, pabrikan dari Lampung. Ya, harapannya nih ke depan kalau misalnya inovasi muncul dari kalangan perguruan tinggi, ya kan? Kemudian visible untuk menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomis, artinya prospek bisnisnya ada. Nah, tinggal bagaimana nanti ke depan pemerintah mensupport perguruan tinggi dan swasta, misalnya dengan menyediakan area industri, kawasan industri khusus, Pengolahan ya Pun ya? pengolahan misalnya seperti itu, memberikan kemampuan, dukungan ya di bidang infrastruktur misalnya, kemudian memberikan daya dukung di bidang energi misalnya. SDM juga Pun harus dipersiapkan ya, dari kemudian Lampung. juga dari SDM. Ya, Lokal mudah-mudahan ya, SDM. kalau misalnya ada kolaborasi antar pihak seperti ini, ya hilirisasi di Provinsi Lampung bisa menjadi sebuah keniscayaan, dan itu bisa diawali dari produk yang dari komoditas yang selama ini sudah kita kenal, yaitu kelapa itu sendiri. Nah sejauh ini untuk hilirisasi mungkin untuk yang sektor besar seperti pabrikan itu ya, membuat pabrik atau membuat kawasan industri mungkin lagi sedang dalam tahap proses dan kita akan dorong terus ya Pun ya. Nah sejauh ini untuk sinergi dengan entitas lain seperti UMKM itu apakah sudah dilakukan ya Pun? Nah, itu apa perlu gitu? Itu juga memang sesuatu yang perlu dilakukan ya di kemudian hari gitu. Jadi bagaimana hilirisasi itu tidak hanya berskala besar, tapi juga bisa dilakukan oleh produk-produk rumah tangga. Jangan salah loh, ada beberapa UMKM, kelompok petani misalnya di Tanggamus dan di beberapa daerah lainnya, itu sudah bisa melakukan aktivitas ekspor dari pengolahan kelapa khususnya atau ya komoditas lain ya, ada semua. misalnya keripik singkong, gitu kan, keripik pisang, dan itu misalnya. ada juga yang sudah standar internasional juga Pun ya? Iya, sudah standar internasional dan itu dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM. Artinya memungkinkan Pun ya untuk UMKM mengolah produk kelapa ini ya Pun ya? Iya, intinya adalah bagaimana produk-produk ini menjadi produk yang punya nilai tambah, sehingga ketika kita jual itu ke luar negeri dia punya margin yang jauh lebih besar ketimbang kalau kita hanya menjual, melepasnya ke pasar hanya masih menjadi bahan mentah. Nah Pun, apakah ada tantangan lain? Ini kan tadi kita menghasilkan berapa tadi Pun? 78 Sekitar 78.000 ton ya Pun Iya. ya? Tapi kan pohon kelapa ini juga akan ada masa produksinya ya Pun ya? Produktivitasnya akan terbatas. Nah, apakah hal itu juga perlu diantisipasi atau sudah diantisipasi Pun? Iya, ini yang biasanya memang menjadi problem
sektor perkebunan kita ya. Kadang-kadang bisa dikatakan ya cukup lambat lah untuk melakukan istilahnya itu peremajaan tanaman. Jadi memang harus diperhatikan juga bagaimana jangan sampai nih ketika ekosistem hilirisasi ini sudah mulai tumbuh, tetapi kita nanti pada satu titik bahasanya keteteran atau gelagapan atau tidak siap menghadapi saat ini 78.000 ton ya, takutnya tidak nanti siap nyusut, menghadapi tuntutan dari sektor pengolahan ini. Ya kan? Pabriknya butuh sekian. Pabriknya butuh sekian, tetapi bahan bakunya berkurang. Berkurang. Pasokan bahan bakunya, bahan mentahnya berkurang. Itu juga yang memang harus diperhatikan. Terus yang kedua adalah untuk melakukan hilirisasi ya, tentu saja tidak bisa didukung oleh dana, dana segar. Makanya salah satu hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana memacu supaya investor itu mau datang ke Lampung melakukan investasinya ya untuk mendukung sektor-sektor yang mungkin ke depan itu akan kita arahkan kepada hilirisasi. Iya, tantangan juga Bun ya. Ini kan investor pengennya ada jalan bagus, listrik bagus. Nah ini harus disiapin juga ya Bun ya. Ya mudah-mudahan lah dengan berakhirnya COVID ya kan, tidak ada refocusing anggaran, pemerintah itu sudah kembali membelanjakan anggarannya untuk hal-hal yang sifatnya fisik, infrastruktur, daya dukung. Mudah-mudahan itu akan menekan ya biaya ekonomi ya di Provinsi Lampung, sehingga para investor itu senang berminat untuk datang ke Provinsi Lampung. Oke, luar biasa, kita doakan semoga pemerintah bisa segera melakukan kebijakan-kebijakan itu ya Pun ya. Ya terima kasih Pun Agus sudah hadir di studio Metro TV Lampung membahas tajuk ini. Keren banget nih tajuknya ini Pun, terkait hilirisasi. Biasanya komoditas sawit dan karet ya Pun, ini kelapa ini Pun yang memang cukup banyak di Provinsi Lampung. Ya pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita. Kita akan lanjut kembali membahas berita-berita yang trending di platform multi-platform Lampung Post Group di lampos.co, say100fm.id dan lampungpost.id setelah pariwara berikut ini. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, kita akan bahas terkait berita-berita yang trending di multi-platform Lampung Post Group. Yang pertama di lampos.co. Ada berita pertama, rumah warga di Tulang Bawang rata tersambar petir. Kemudian berita kedua, komika penista agama bukan bagian dari tim kampanye. Dan ini sikap TKD Capres Amin Lampung. Di berita selanjutnya, tertabrak kereta api Babaranjang, satu pengendara motor tewas di perlintasan Tanjung Raja Giham. Dan berita selanjutnya, Kepala Pekon rentan jadi sasaran kontestan pemilu untuk minta dukungan. Dan berita terakhir di lampos.co, Pemkab Lampura bersama Pemprov Lampung jual beras murah ke masyarakat. Ya Pun Ago, kita bahas yang mana nih beritanya? Ya, mungkin yang cukup menarik adalah soal beras murah ya. Beras murah. Ya, di mana pemerintah Provinsi Lampung, kemudian juga dengan Pemkab Lampung Utara bekerja sama untuk menggelar operasi pasar ya, pasar murah. Di mana masyarakat itu cukup membawa KTP saja ya, bisa membeli beras dengan harga yang cukup terjangkau ya. Sekitar 10.900 per kilogramnya, dan setiap orang itu dikasih jatah maksimal 10 atau 20 kilo. Nah ini sesuatu yang berharga sekali lah dalam kondisi ekonomi yang cukup sulit, di mana harga-harga cabai, harga beras itu tidak turun-turun ya, terutama beras. Tahun nambah terus, nambah naik. Apalagi nanti kita akan berhadapan dengan hari besar keagamaan ya di akhir tahun. Kemudian ada juga libur Nataru, Natal dan Tahun Baru, bertepatan juga dengan cuti panjang, bertepatan juga dengan hari libur anak-anak sekolah. Tentu saja mobilitas, aktivitas masyarakat akan semakin meningkat, dan biasanya kebutuhan-kebutuhan bahan pokok itu juga akan
cenderung meningkat. Iya, waduh, semoga Hukum ekonomi lah. iya, semoga intens lah ya Pun ya, pasar murah seperti ini Pun untuk masyarakat dilakukan oleh Pemprov atau Pemkab lainnya. Ya kita lanjut lagi Pun di lampupos.id ya, ada berita terkait yang pertama bedah debat capres untuk segmen 1 dan segmen 2. Itu dari Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Kemudian berita kedua ada terkait dengan pembukaan pelatihan jurnalistik digital Basnas di Hotel Santika. Dan berita selanjutnya terkait kesiapan Nataru, baik dari arus lalu lintas dan keamanan, Kamtibmas. Dan berita selanjutnya kasus penyebaran COVID varian baru yang meningkat. Di berita selanjutnya ada juga terkait waspada bencana hidrometeorologi. Ya Pun, kita bahas yang mana ini Pun untuk yang Lampung Pos.id ini? Tentu saja yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah bagaimana debat kandidat ya antara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini sebuah momen yang selalu ditunggu oleh masyarakat, karena disinilah kita akan melihat bagaimana kapasitas ya dari masing-masing calon, apa yang mereka miliki, apa yang mereka tawarkan, gagasan apa yang mereka bawa gitu loh. Kalau mereka menjadi pemimpin ya di Indonesia. Nah, tentu saja ini akan menjadi isu yang masih sangat seksi, menarik kita ikuti terus, apalagi di debat pertama ini kan isunya soal HAM, soal pemerintahan, dan yang tidak kalah penting adalah soal pemberantasan korupsi. Dan tentu kita akan melihat ya sejauh mana komitmen dari masing-masing calon ini untuk menguatkan kembali pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik. Dan kita harus lihat relevansinya sama masalah yang ada di Lampung juga ya Pun ya. Oke, kita lanjut lagi Pun Ago ke sai100fm.id. Ya pemirsa, di sai100fm.id ini ada beberapa berita. Yang pertama, lama vakum, GAC rilis single Cinta, The Way You Move. Kemudian ada berita selanjutnya, film horor masih mendominasi terlaris di 2023. Dan ada berita ketiga, lagu Friday dan Collins Yunus ajak anak muda hidup lebih santai. Dan berita selanjutnya, daftar film terbaru yang tayang Desember 2023. Kemudian ada berita terakhir di sai100fm.id, YG Entertainment tanggapi kabar Blackpink sepakati kontrak non-eksklusif. Ya kita bahas yang mana nih Pun? Yang seru-seru aja nih. Yang seru-seru film horor lah ya. Film horor. Sepertinya ini sangat genre disukai horor nih ini masyarakat Indonesia. Genre yang paling disukai lah masyarakat Indonesia. Padahal pada takut semua tapi seneng ya nontonnya Pun. Ya fakta membuktikan di bioskop gitu kan jumlah pengunjung film-film horor ini cukup besar. Baik dan yang luar negeri. betul, bahkan yang lokal. yang memecahkan rekor lah ya, berada dalam posisi teratas 5 besar atau 3 besar itu. Pasti ada film horornya Pun ya. Film horornya. Dan begitu juga di tahun 2023 ini ya. Ada Seudino, ya kan, ada Susana, ya kan, ada ya banyak lah film-film horor. Bahkan Kementerian Pariwisata menyatakan ya mungkin inilah salah satu ciri khas dari Indonesia gitu. Kalau Korea punya K-pop, drama romantis dan lain sebagainya. Kemudian Hollywood mungkin sekarang masih dengan hingar-bingar superhero-nya. Nah, Indonesia tampil dengan film horor ya Pun ya. Oke. Pilih yang mana Pun? Ya, saya suka sih film horor ya. Susana lah ya. Kita lihat yang remake-nya ya mungkin. Ya mungkin yang lebih Susana modern. lah ya. Susana ya. Mungkin para penggemar Susana juga mungkin butuh wahana untuk bernostalgia ya. Dengan grafik mungkin gambar yang Lebih baik ya, dengan sinematografi teknik film yang mungkin lebih baik. era 90-an ya Pun ya. Oke. Terima kasih Pun Ago, kita sudah bahas baik itu tajuk maupun berita-berita trending di Lampung Post Group. Ya pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan bedah tajuk Lampung Post dan berita-berita yang trending di multi platform Lampung Post Group. Jangan lupa
Terus update informasi Anda di multi platform Lampung Pos Group di lampos.co, suma.id, sai100fm.id, dan lampungpos.id. Saya STJ Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.